Ya, keluarganya Allah tuh siapa? Ahlul Quran. Ya, orang-orang yang mereka itu senang mendengarkan Al-Quran, orang-orang yang senang membaca Al-Quran. Bahkan yang saat ini bukan cuma senang membaca, senang mendengar, senang menghafal. Ya, senang menghafal. Nikmat punya anak, ya punya anak, jangankan kok anak, dengar orang lain hafal Quran tuh kita senang ya. Tahu kok yang hafal tuh anak kita, tuh kita mau bayar pakai apa itu? Dunia dan segala isinya itu nggak bisa ya dibandingkan dengan anugerah yang Allah berikan anak hafal Quran, nggak bisa. Punya anak saja itu nggak bisa ditukar dengan dunia dan segala isinya. Bukti, ya ibu-ibu masih perlu bukti? Ada seorang wanita menikah 20 tahun. Wanita itu punya uang misalnya ya 20 miliar. Kemudian dijanjikan sama dokter, insya Allah setengah atau mungkin 99,9% menurut ilmu kedokteran pasti 20 miliar kamu hamil insya Allah. Kira-kira dia rela atau enggak rela? Oh rela. Kata dia duit masih bisa saya cari insya Allah. Tapi kesempatan punya anak ini langka. Jadi ada orang tuh yang rela uangnya habis demi punya anak. Kadang-kadang kita yang punya anak bingung kehabisan uang. Betul ya? Uangnya habis demi punya anak rela. Yang udah punya anak bingung kehabisan uang. Gak sadar lagi punya sesuatu yang lebih dari uang. Ini kalau enggak kita syukuri bahaya itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku tambah. Ini contoh indahnya Al-Quran ya. La in syakartum la azidannakum. Ada lam taukidnya, ada nun taukidnya. Itu kalau orang nanti belajar nahwu ya. Jika kalian bersyukur, itu ada jika, maka ada jawab syarat. Jika, maka. Itu kok bahasa Indonesia. Ada jika, maka ada maka. Jika bersyukur, maka akan mendapatkan tambahan. Maka akan mendapatkan tambahan. Cuman kalimatnya nggak begitu. Jika kalian bersyukur, maka pasti aku sungguh akan nambah. Padahal kalau Allah yang bicarakan nggak perlu pakai pasti, sungguh, ya pasti sudah. Tapi Allah pakai lam taukid, pakai nun taukid. Buat apa? Ya karena Allah maha mengerti. Manusia itu kurang percaya sama Allah. Manusia itu kebanyakan mikir. Masa sih? Apa iya beneran ini? Itu sifat manusia. Sampai-sampai Allahnya perlu bersumpah, sampai-sampai Allahnya perlu menegaskan, kalau kalian bersyukur sungguh pasti aku akan beri tambahan. Seharusnya kalimat lanjutannya, jika kalian kufur, ya jika kalian kufur, harusnya maka, ya maka sama, jika maka. Tapi untuk yang satu ini enggak begitu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, jika kalian kufur, Allah enggak mengatakan maka kalian disiksa. Enggak. Jika kalian kufur, ingat, bukan maka. Jika kalian kufur, ingat, inna adzabi lasyadid. Jawabnya itu enggak kelihatan. Jika kalian kufur seharusnya disiksa. Tapi Allah enggak begitu. Jika kalian kufur, ingat siksaku itu pedih. Artinya kalau ada orang lupa syukur sama Allah, diberi peringatan dulu biar nanti dia jadi syukur. Tapi jangan sampai kita mendapatkan peringatan, karena peringatan dari Allah itu ya tetap tidak enak. Contoh kepleset, kaki patah, itu namanya peringatan. Kemudian dikasih sakit, ya itu juga peringatan. Sebagian penghapus dosa, sebagian peringatan. Maka kalau kita punya anak, biasa saja anaknya, belum bisa baca Al-Quran, belum hafal Al-Quran, anak saja, baru sekedar punya anak, harusnya itu senangnya luar biasa. Maka kalau ada dunia kita hilang karena anak, jangan anak kemudian dicaci, dimaki, dihina. Contoh, Bu, ini kasus sering terjadi. Bu
Boleh saya kasih contoh, tapi insya Allah ibu-ibu di sini tidak melakukannya. Was-was nih ya. Ibu punya kerudung yang sangat mahal dan ibu sukai. Belinya itu carinya susah. Anak ini sangat anak, dia minum kopi atau minum susu atau minum sesuatu yang tumpah kena kerudung, warnanya rusak. Saya mau nanya, ibu marah atau santai? Hahaha. Marah atau santai? Kita tanya sama korbannya. Itu kerudung tuh nggak seberapa harganya. Iya, kalau toh rusak, ya cuman kerudung. Tapi kalau kita karena kerudung rusak marah sama anak, berarti kita nggak bisa membandingkan mana yang lebih besar, anak atau kerudung. Jadi nggak usah marah, cukup nggak apa-apa nak, itu cuman dunia yang kecil. Kamu adalah dunia dan surgaku. Ya, lain kali hati-hati ya. Udah gitu aja, nggak usah marah-marah. Itu baru ngerti namanya nilainya anak. Akhir zaman ini saya ketemu anak-anak stres, mohon maaf. Ya, anak-anak stres. Kalau saya usut, itu sebabnya bukan A, B, C, D. Enggak, sebabnya adalah orang tuanya. Ya, orang tuanya. Takut jadi anak yang durhaka. Anaknya terlampau baik, takut jadi anak yang durhaka. Lah orang tuanya ini yang nggak baik. Ya, suka ngecap, kamu anak durhaka, kamu anggap nggak bener, kamu anak ini, kamu anak ini, kamu anak ini, sehingga anaknya stres, ya, tidak kuat menanggung cap anak yang tidak berbakti pada orang tua. Apalagi ini dapat anugerah anak hafal Al-Quran. Padahal diceritakan dalam sebuah kisah yang sering saya sampaikan, dan satu ini buat saya cukup untuk ceramah seumur hidup. Saya nggak cari kisah yang lain, cuman kisah ini yang saya pegang dari mulai saya dulu ya sampai hari ini. Nanti kalau dengar ceramah saya yang lama-lama, insya Allah tetap kisahnya ya ini, bukan kisah yang lain. Ada seorang bapak meninggal dunia. Seorang bapak meninggal dunia. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Karena bapak ini sholatnya belum benar, maksiatnya banyak, ditimbang di alam kubur keburukannya lebih besar, maka bapak ini mendapatkan siksa kubur. Mendapatkan siksa kubur. Subhanallah. Tahun ketiga siksa kubur dihentikan. Nah, si bapak ini nanya sama malaikat yang biasa nyiksa. Malaikat azab, hari ini kok nggak disiksa? Siksa kok berhenti, malaikatnya kok ganti shift, malaikat rahmah. Ya dikasih nikmat-nikmatku kubur. Maka nanya, apa yang terjadi? Maka dijawab, ya hari ini amal kebajikanmu mengalahkan dosa-dosamu. Amal kebajikanmu mengalahkan dosa-dosamu. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kami memuliakanmu. Nanya nih si bapak, lah kok bisa amal kebajikan saya setelah 3 tahun bisa mengalahkan keburukan saya? Kok bisa seperti itu? Maka dijawab, iya, anakmu yang ketika kamu meninggal dunia itu masih bayi, hari ini genap 3 tahun, mulai belajar membaca Al-Quran. Alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Setiap huruf yang dia baca menjadi pahala untukmu, dan itu menghapuskan semua dosamu. Bayangkan bu, baru anaknya belajar saja itu sudah mengalahkan dosa-dosa bapaknya. Makanya bapak sama ibu yang cerdas itu ya, anaknya akan dikursuskan Al-Quran, bukan Jerman, Inggris, Belanda, Rusia, Jepang, Cina, apapun enggak. Bukan kursus matematika, bahasa Inggris, biologi, kimia, apapun enggak. Tapi nomor 1 Al-Quran. Al-Quran. Kenapa? Ini nanti yang menghapuskan semua dosa. Ini nanti yang meningkatkan derajat kita. Baru yang lain. Skala prioritasnya itu harus jelas. Malu saya kalau gelar saya A, B, C, D, tapi saya nggak bisa baca Al-Quran. Malu saya
Kalau ternyata saya dikatakan orang yang ahli, orang yang pinter, tapi saya nggak bisa baca Al-Quran, malu saya. Harusnya itu menjadi konsep hidup kita. Nomor satu adalah itu. Makanya program saya nanti kalau saya jadi Presiden RI tahun 7000 Masehi. Kalau saya jadi Presiden RI tahun 7000 Masehi. Kenapa Habib ngomong begitu? Nanggung kalau jadi gubernur atau jadi apa ya? Kalau punya semangat yang paling tinggi. Tapi saya ngomong tahun 7000 Masehi. Kenapa? Karena saya nggak mau jadi presiden. Nggak mau. Repot, rakyatnya banyak dan modelnya seperti ini. Ruwet. Ya, ngomong benar tetap salah, ngomong salah tetap salah. Lebih enak ngurusi Al-Quran, ngurusi majelis nyaman. Tapi kalau saya diberi oleh Allah tugas jadi presiden tahun 7000 Masehi, dan mungkin itu sudah kiamat saudara-saudara, karena menurut kebanyakan ulama kiamat itu kurang lebih 500 tahun lagi. Namanya juga menurut, kurang lebih, nggak ada yang tahu. Tapi nggak ada yang bicara kiamat 7000 tahun lagi, 5000 tahun lagi, nggak ada. Yang bicara kiamat kurang lebih 500 tahun lagi. Aman Bu, insya Allah ibu udah meninggal, bapak udah meninggal, dan saya pengen panjang umur tapi nggak sepanjang itu. Ya, nggak sepanjang itu. Nah itu kalau nanti saya jadi presiden tahun 7000 Masehi, program saya bukan bebas aksara ABCD, tapi program saya yang mana umat Islam itu mayoritas bangsa ini, dan Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Program saya untuk umat Islam, setiap muslim wajib bisa baca Al-Quran. Wajib itu. Itu akan jadi program pendidikan di setiap rumah, setiap sekolah. Saya akan kucurkan dana yang gak nanggung-nanggung ini. Masya Allah. Ya namanya juga buat janji kan gampang. Mudah-mudahan bisa diwujudkan. Nah kenapa saya ngomong begini? Siapa tahu ini nyampe nanti untuk presiden-presiden RI ya. Kemudian dijadikan program. Kan saya dapat pahalanya. Jangan khawatir untuk menyampaikan kebaikan yang baik, dan jangan merasa nggak akan sampai. Kenapa? Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memanggil orang berangkat ibadah haji. Wa'adzin, panggil manusia untuk pergi haji. Saat itu Nabi Ibrahim ada di Mekah, nggak ada manusia di sana. Yang ada hanya istri dan anaknya. Nggak ada handphone, nggak ada live streaming, ya, nggak ada WhatsApp, nggak ada IG, nggak ada Facebook, nggak ada tim sukses untuk mengundang-undang orang, nggak ada panitia, nggak ada biaya. Cukup sampaikan, panggil mereka semua. Hasilnya kita termasuk yang terundang dan dibuat cinta berangkat haji, cinta umroh, cinta ke tanah suci. Karena apa? Seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka jangan takut untuk menyampaikan kebaikan. Siapa tahu di depan saya ada calon-calon presiden di tahun-tahun berikutnya. Iya. Siapa tahu ini nyampe kepada Menteri Pendidikan. Siapa tahu sampai pada Menteri Agama. Siapa tahu sampai kepada orang yang punya harta banyak dan punya perhatian yang semacam ini. Minimal dia wajibkan karyawan di kantornya. Mana ini yang di kantorku karyawan nih? Siapa yang belum bisa baca Al-Quran? Yang bisa baca Al-Quran gaji naik. Oh Masya Allah. Semangat semua itu ya. Kira-kira ada yang udah begitu? Yang punya ART, nanya sama ART-nya, bisa ngaji nggak kamu? Belum Bu. Ya udah, kalau kamu bisa ngaji, gaji naik. Masya Allah. Ini enggak, bisa diskon nggak ya? Gaji bisa dikurangin nggak? Ini Al-Quran, ya Al-Quran. Kalau anak kita bisa hafal Al-Quran, itu anugerah yang luar biasa. Karena itu pemandangan yang indah tuh kalau misalnya bapaknya baca Al-Quran, ibunya menyimak, anaknya menyimak, terus anaknya bisa ngomong, maaf ayah, salah. Terus ayahnya nanya, benernya gimana? Anaknya benerin, begini. Itu indahnya luar biasa. Tapi ayah yang nggak beres, diem kamu ya, jangan sok pinter. Baru belajar ngaji aja udah nyala-nyalain ayah. Ini naudzubillah min dzalik. Pemandangannya indah kalau bisa tadarus bersama. Udah saya cek ke banyak pengajian, ketika saya nanya hampir nggak ada yang angkat tangan. Dan ini di bulan suci Ramadan saya sampaikan.
Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa di sini yang Ramadan tadarus sama suaminya? Pernahkah tadarus sama suaminya sampai khatam sejak menikah? Jawabannya belum. Usia pernikahan 40 tahun. 40 tahun belum pernah tadarus khatam? Belum. Masya Allah, banyak yang sama. Ya banyak yang sama. Nonton sinetron bareng oke, drama bareng oke, berita bareng oke, ngopi bareng oke, makan bareng oke, ngaji bareng hampir nggak pernah. Ya hampir nggak pernah. Ini yang perlu kita rubah sekarang. Jadikan keluarga kita betul-betul cinta sama Al-Quran. Nah ada doanya. Ini Ustaz Rafiq ajastukum untuk doa ini. Ini doanya orang-orang soleh terdahulu, ulama-ulama terdahulu. Allahumma habibni ilal Quran wa habibil Quran ilayya. Allahumma habibni ilal Quran wa habibil Quran ilayya. Ya Allah, jadikan aku bisa mencintai Al-Quran dan jadikan Al-Quran mencintai aku. Karena kalau cinta itu cuma satu arah, ya nanti kadang-kadang kita udah cinta, tapi mau nyentuh mushaf nggak nyampe-nyampe, ya nggak nyampe. Kadang-kadang udah punya hafalan Al-Quran, udah cinta sama Al-Quran, tapi belum dicintai Al-Quran, sehingga mau nderusnya saja itu beratnya luar biasa. Tapi kalau udah saling mencintai, cinta Al-Quran, dicintai Al-Quran, itu belum baca Al-Qurannya udah manggil, baca aku, baca aku, baca aku, baca aku. Ada seruan dari Al-Quran untuk dibaca. Sederhana doanya, Allahumma habibni ilal Quran wa habibil Qur'ana ilayya. Atau kalau kita mau buat bentuk jamak untuk diri, pasangan hidup, anak, keturunan, keluarga, Allahumma habibna ilal Quran wa habibil Quran ilayna. Tinggal diganti begitu. Insya Allah nanti kita jadi senang membaca Al-Quran. Kisah pertama tadi itu, anak yang baru belajar Al-Quran, dosa orang tuanya semua udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya mau nanya sama ibu-ibu, boleh enggak Bu? Boleh. Ibu pilih mana? Punya menantu miskin, ya, miskin, jelek rupa, tapi hafal Al-Quran. Jangan ngarang pilihan loh ya. Jangan ngarang pilihan. Ibu pilih mana? Punya menantu miskin, jelek rupa, buruk rupa, tapi hafal Al-Quran, atau menantu tampan minimal seperti saya? Minimal seperti saya, tampan, kemudian kaya raya, tapi tidak hafal dan tidak bisa baca Al-Quran. Pilih yang mana? Gak ada pilihan ketiga, gak ada. Ayo pilih mana Bu? Jangan kebanyakan mikir, harusnya milih yang hafal Al-Quran. Selesai. Kenapa? Karena wajah manusia itu sebetulnya sama. Ganteng, cantik itu kan cuman sebentar. Kalau nggak percaya, coba didiamkan. Cantik sama ganteng sama buruk rupa, ya. 3 didiamkan 200 tahun. Sama enggak kira-kira? Sama enggak? Sama enggak? Sama. Tapi ini ya, ganteng, cantik, buruk rupa, enggak hafal Al-Quran, enggak hafal Al-Quran, hafal Al-Quran, didiamkan 300 tahun, itu enggak akan sama. Kenapa? Yang 2 akan rusak, yang 1 akan tetap utuh. Salah satu jaminan diantaranya buat orang hafal Al-Quran, kalau hafalnya benar diamalkan, dikubur tubuhnya tidak akan rusak. Tubuhnya enggak akan rusak. Itu Al-Quran menjaga dia. Belum lagi di akhirat, kaget ini. Jadi ibu-ibu kalau punya suami kurang ganteng, ya nggak seperti saya misalnya Bu, misal kurang ganteng tapi hafal Al-Quran, hafal Al-Quran, kalau ada yang apa namanya itu ngebully atau nyinyir, suamimu kok nggak ganteng, jawab, itu modus penyamaran saudara-saudara. Sengaja wujud aslinya tidak ditampakkan di muka bumi agar engkau tidak tertarik sama dia. Cukup aku yang memilikinya. Karena wujud aslinya hanya akan kunikmati sendiri nanti di alam akhirat sana. Dia akan berubah menjadi gantengnya luar biasa. Nanti aku akan ngomong sama kamu, kasihan deh lu.
sekarang kamu boleh nyinyir, tapi nanti di akhirat aku akan banggakan suamiku luar biasa.